Oke, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi bersama Pak Robert. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi PKN tentang lambang Garuda Pancasila. Nah, pada kelas 2 kalian sudah mempelajari tentang lambang Garuda Pancasila juga, ya. Nah, yang pertama adalah simbol pada lambang negara Garuda Pancasila. Nah, Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Jadi ingat ya, lambang, kalau misalnya ada yang tanya lambang negara Indonesia adalah, jadi lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Nah, ini gambarnya. Nah, jumlah bulu pada lambang Garuda Pancasila mewakili tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jumlah bulu pada masing-masing sayap yaitu 17 helai, 8 helai pada bulu ekor, 19 helai pada pangkal ekor, dan 45 helai bulu leher, ya. Kalau misalnya ada yang tanya mengapa ya burung Garuda itu ya dijadikan sebagai lambang negara Indonesia, karena ya jumlah bulu pada lambang Garuda Indonesia dapat mewakili tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 17 bulan 8 tahun 1945. Jadi itu alasan mengapa ya burung Garuda Pancasila itu, ya burung Garuda itu merupakan lambang negara Indonesia. Lalu yang berikutnya, kaki Garuda memegang sebuah pita bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya atau maknanya ya berbeda-beda tetap satu juga, atau biar berbeda-beda tetapi tetap satu. Bagian dada lambang Garuda terdapat perisai. Pada perisai juga terdapat simbol-simbol Pancasila. Coba kalian perhatikan. Nah, ini dia ya. Jadi mengapa burung Garuda itu merupakan lambang negara Indonesia? Ya, dengan alasan tadi, karena ya jumlah bulu pada burung Garuda itu mewakili hari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Berikutnya adalah apa makna lambang Garuda Pancasila. Ya. Jadi dalam lambang Garuda Pancasila itu ada maknanya. Ya. Yang pertama adalah burung Garuda mencerminkan negara yang kuat dan besar. Lalu warna ya kuning keemasan melambangkan kemegahan. Ya, jumlah bulu pada burung Garuda melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu tanggal 17 bulan 8 1945. Ya, jadi itu adalah makna lambang Garuda Pancasila. Berikutnya adalah ya makna perisai ya, yang terdapat dalam Garuda Pancasila. Perisai Garuda melambangkan pertahanan Indonesia. Ya, perisai merah putih melambangkan bendera Indonesia. Jadi ini adalah ya gambar perisai yang mana di dalamnya ya terdapat simbol ya sila-sila Pancasila. Nah, garis tengah perisai melambangkan garis Khatulistiwa. Berikutnya adalah makna simbol Pancasila dalam perisai. Jadi ada makna ya. Jadi sila pertama itu ya dilambangkan dengan bintang. Lalu sila kedua dilambangkan dengan rantai. Sila ketiga dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat dilambangkan dengan kepala banteng, dan sila kelima dilambangkan dengan padi dan kapas. Itu adalah makna simbol Pancasila dalam perisai ya. Jadi kalau misalnya ditanya nanti ya, sila keempat Pancasila itu dilambangkan dengan ya, jadi dilambangkan dengan kepala banteng. Ya, begitupun sila-sila yang lainnya. Oke, sampai di sini bisa paham adik-adik? Nah, sekarang kita lanjutkan ya. Lalu makna pita ya yang terdapat dalam Garuda Pancasila ya. Nah, ini dia ya, makna pita yang ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya biar berbeda-beda tetapi tetap satu.
Ya. Jadi semboyan tersebut bermakna bahwa meskipun memiliki keberagaman sosial budaya, masyarakat Indonesia tetap satu sebagai bangsa Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui adalah kita adalah negara yang memiliki keberagaman ya, sosial dan budaya. Jadi walaupun kita berbeda ya budaya, tetapi kita tetap satu, yaitu Indonesia. Nah, berikutnya adalah penggunaan lambang Garuda Pancasila ya. Penggunaan lambang Garuda Pancasila harus sesuai dengan aturan-aturan berikut. Yang pertama adalah lambang negara wajib digunakan di kantor pemerintahan, ruangan kelas, paspor, ijazah, materai dan uang. Ya, seperti ini ya. Ini adalah istana kepresidenannya. Jadi di depannya itu ada ya, dipasang lambang Garuda Pancasila. Lalu misalnya di ruangan kelas. Lalu ya terdapat pada paspor, ya ijazah, materai dan juga ya pada uang. Jadi lambang negara wajib digunakan di kantor pemerintahan, ruang kelas, sekolah, paspor, ijazah, materai dan uang. Ya. Mengapa diwajibkan? Ya, kalau misalnya ada pertanyaan, mengapa diwajibkan? Ya, karena lambang ya karena Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia. Lalu yang kedua, lambang negara dipasang di antara gambar presiden dan wakil presiden. Jadi posisi pemasangan lambang negara lebih tinggi dibandingkan gambar presiden dan wakil presiden. Nah, seperti ini ya. Jadi cara memasang yang benarnya seperti ini. Ya, jadi gambar lambang negaranya lebih tinggi dibandingkan ya gambar presiden dan wakil presiden. Jadi ini cara pasang yang benar. Lalu lambang negara digunakan sebagai lencana gelar pahlawan, buku kumpulan undang-undang dan seragam pejabat pemerintah. Misalnya ini. Nah, sebagai warga negara kita harus menghormati lambang Garuda Pancasila. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap lambang Garuda Pancasila adalah sebagai berikut. Jadi ya tentu kita sebagai warga negara Indonesia kita harus menghormati atau menjaga lambang Garuda Pancasila karena itu merupakan lambang negara. Ya. Jadi hal-hal yang tidak boleh dilakukan sebagai warga negara Indonesia adalah mencoret-coret lambang negara dengan tujuan merusak. Ya. Jadi kalau misalnya ada ya, lambang negara itu ya tidak boleh kita mencoret-coret, apalagi kalau merobeknya. Lalu menggunakan lambang Garuda Pancasila untuk keperluan yang tidak sesuai dengan undang-undang. Jadi dalam penggunaan lambang Garuda Pancasila itu ada aturannya, ada undang-undangnya. Oke adik-adik, sampai di sini paham? Nah, untuk materi kita kali ini sampai di sini saja dulu. Selamat pagi, sampai jumpa.